warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama TVRI Jawa Timur, senang sekali Gemar Ramadan dapat kembali menemani Anda menantikan waktu berbuka puasa, tentunya di rumah aja. Kali ini bersama dengan saya Azizah Prastika. Alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Syarif Imam Hidayat. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Dan insya Allah beliau akan memaparkan kepada kita ibadah yang sangat dirindukan di Ramadan yang tampaknya berbeda tahun ini, yaitu itikaf. Karena tema kita pada hari ini adalah itikaf. Dan pemirsa, bagaimana kita dapat menjalankan itikaf di tengah Ramadan yang berbeda ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Gema Ramadan. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini adalah itikaf dan telah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Syarif Imam Hidayat. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun Ramadannya berbeda ya Prof ya, tetap semangat ya Prof ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. 10 hari terakhir juga ini Prof. 10 hari terakhir. Luar biasa. Tapi insya Allah harus tetap semangat mengejar Lailatul Qadarnya insya Allah Prof ya. Baik. Betul. Prof, tema kita hari ini adalah itikaf Prof. Iya. Tampaknya agak sulit memang tahun ini itikaf ya Prof ya. Tapi sebelum kita jauh berdiskusi tentang itikaf di tengah pandemi ini, sebetulnya itikaf sendiri itu apa Prof? Monggo silahkan menjelaskannya Prof. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Itikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri, berhenti di dalam masjid untuk mengagungkan Allah, untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Hukumnya sunnah, menjadi wajib kalau kemudian orang ini bernazar. Misalnya ada seorang pelajar mahasiswa, kalau saya lulus, maka saya akan itikaf pada tahun ini. Itu wajib dilakukan. Tidak boleh tidak ya Prof? Tidak dilakukan berarti berdosa. Iya. Baik. Persoalannya adalah sekarang di tengah pandemi ini, bagaimana kita akan beritikaf padahal protokol kesehatan COVID-19 ini memberikan satu petunjuk bahwa stay at home. Setiap individu supaya di rumah saja. Baik, bahkan ibadahnya juga di rumah aja ya Prof. Betul. Ya? Masjid dan seterusnya sekarang banyak yang tertutup kegiatannya. Baik. Tetapi menurut saya bukan berarti bahwa kita tidak bisa melaksanakan iktikaf itu. Baik. Karena nilainya itikaf sendiri ini seperti apa sebetulnya Prof? Kalau barangkali Rasulullah juga pernah memberikan teladan kepada kita tentang beritikaf, seperti apa Prof? Ya. Rasulullah SAW, beliau ini sepanjang hidupnya beritikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Masya Allah. Tidak pernah beliau ini kemudian meninggalkan. Pada tahun akhir menjelang wafatnya beliau malah beritikaf selama 20 hari. Subhanallah. Diikuti kemudian oleh para istri beliau. Baik. Ini menunjukkan bahwa kebolehan istri atau wanita perempuan untuk beritikaf di dalam masjid. Hanya saja yang perlu dikemukakan di sini bahwa itikaf ini seharusnya ada niat. Baik, syarat awalnya adalah niat, kemudian lokasinya di masjid. Baik. Kemudian tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya iktikaf itu ungkapan manifestasi seorang hamba untuk menunjukkan kepatuhannya, ketaatannya kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iktikaf ini keimanannya diperbaharui, ketauhidannya diperbaharui. Harusnya seperti itu hasilnya, Prof. Iya. Baik. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, kemudian juga kajian-kajian
apakah itu tafsir, apakah itu fikih, apakah itu hadis dan seterusnya. Yang menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan-kegiatan itu memang dalam rangka dikemas dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Sehingga kita harus menghindarkan diri dari perdebatan, pertengkaran, kemudian juga ghibah, mengumpat, Masya fitnah. Allah, jangan sampai ya Prof ya. Iya, jangan sampai jadi, seperti itu. Malah niatnya itikaf, datang ke masjid, apalagi mohon maaf khawatirnya ini yang kaum ibu ini kebanyakan ya Prof ya, kumpul bermalam bersama-sama, tapi akhirnya ghibah. Nah berarti kalau di sini menandakan sebetulnya itikaf itu bukan betul-betul diam begitu ya Prof ya, tapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah seperti kalau itu. Kalau boleh saya sampaikan, sebelum Rasulullah SAW ini diangkat menjadi Rasul dan Nabi Muhammad ini, beliau sering berkhalwat, sering menyendiri. Ini sebenarnya itikaf itu kan memutus sebentar ya hubungan interaksi kita dengan manusia sementara. Tetapi di zaman sekarang ini rupa-rupanya agak berat sepertinya. Agak berat. Padahal ini sebenarnya sementara saja. Baik, Bro. Rasulullah sudah memberikan contoh itu. Bagaimana kemudian berkhalwat di Gua Hira, turunlah kemudian wahyu yang pertama itu. Baik, Bro. Dengan bersama menggigil dan seterusnya. Dan ini akan memberikan satu dampak kepada spiritualitas, kepada jiwa, kepada kebersihan hati. Karena sesungguhnya hati ini terkotori oleh kesalahan, dosa kita yang sering berinteraksi, yang sering kita lupa dan seterusnya. Satu titik, satu noda akhirnya menjadi penuh. Nah, ini kesempatan dalam itikaf ini. Kalau di dalam haji itu biasanya kita rukunya kita berhenti di Arafah itu yang disebut dengan wukuf. Itu juga hakikatnya sama. Mengintrospeksi diri. Begitu ya, Bro. Berarti dan ini harus dilakukan dengan cara-cara khusus di tempat yang khusus. Iktikaf ini mengapa saya katakan waktunya khusus, di bulan khusus, di lokasinya juga gitu. Jadi waktunya memang bisa dilakukan kapan saja, tetapi yang utama, yang lebih afdol di bulan Ramadan. Itu waktunya. Berarti saat ini ya Prof ya. Iya, bulannya juga bulan istimewa, ya bulan Ramadan. Lokasinya istimewa di masjid. Masjid ini tempat rumah Allah, tempat kita bersujud. Sehingga pada saat kondisi yang semacam ini bukan berarti kita meniadakan hakikat daripada iktikaf itu. Mungkin secara fisik kita agak sulit datang ke tetapi bukan berarti kemudian kegiatan itu tidak bisa kita lakukan di rumah. Karena menyebut Allah, berzikir, kemudian kita mendekatkan diri dengan sholat sunnah, mengaji, tadarus dan seterusnya bisa kita lakukan. Sehingga ini akan membuka tabir kita, mukasyafah seorang hamba kepada Sang Khalik. Karena dengan kita istilahnya kalau dalam ilmu filsafat itu kontemplasi. Jadi kita merenungkan, bukan kemudian membayangkan yang tidak. Bukan bengong juga, pikirannya kosong dan seterusnya. Malah itu berbahaya nanti, bisa kesurupan gitu. Ya Allah, baik Prof. Dan bukan itu targetnya, bukan itu tujuannya. Diam itu bukan yang seperti itu dalam itikaf. Karena kita ingin menunjukkan kita ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memperbaharui keimanan kita, ketauhidan kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik, dan akan mengerti hakikat makna daripada kehidupan ini. Sebenarnya siapa sih dirinya? Mau kemana sih? Tujuannya apa hidup ini? Itu melalui perenungan itu, melalui kontemplasi. Nah, iktikaf ini merupakan media yang baik agar seseorang ini kembali hakikat jati dirinya itu siapa? Mengenali kembali dirinya. Betul. Ya, karena di dalam salah satu hadis menyatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal pada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Allah. Itu yang disebut dengan makrifat. Allah, baik. Semakin dia makrifatnya benar, maka dia akan semakin tahu, paham tentang keesaan Allah SWT, tentang kekuasaan Allah. Di mana kita harus menempatkan diri sebagai seorang makhluk, posisinya. Ketika kita ini beribadah, ketika kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Baik. Masih banyak sekali ini pertanyaan tentang itikaf ini, Prof. Tapi sepertinya kita harus break dulu sebentar, Prof. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali berdiskusi tentang itikaf setelah yang satu ini.
Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah itikaf. Bagi Anda pemirsa di rumah yang memiliki pertanyaan tentang itikaf, bagaimana tata cara melakukannya atau bertanya pertanyaan lainnya, silahkan bergabung di line interaktif kami yaitu di 031 567 8216. Sekali lagi 031 567 8216. Kita kembali ke Prof. Syarif. Prof, kalau tadi itikaf itu tempatnya spesial, dilakukan juga di bulan yang khusus atau spesial begitu, Prof. Lantas di tengah pandemi ini, Prof, bagaimana para ulama memberikan fatwanya tentang beritikaf? Silakan, Prof. Pertama saya ingin menyampaikan dasar hukumnya dalam Al-Quran. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan engkau campuri mereka ketika ketika dia itu beritikaf di masjid. Baik. Artinya bahwa memang dalam itikaf ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Betul. Apakah kemudian itikaf ini di masjid, padahal masjid ini sekarang dihimbau oleh pemerintah untuk sementara untuk ditiadakan kegiatan-kegiatan di masjid. Baik. Menurut saya kita jangan kehilangan momentum ini. Ramadan yang mulianya ini jangan sampai hilang ya, Prof. Apalagi ini 10 hari yang terakhir. Betul sekali. Mbak Aziza, kita ini dituntut hanya diminta 10 hari dari 360 hari. Masya Allah. Dalam setahun. 10 hari saja untuk beritikaf. Kemudian kesempatan ini tidak akan datang. Dan belum tentu bisa kita peroleh kesempatan tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, betul sekali, Prof. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyatakan, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Silakan Anda beramal, silakan Anda beribadah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tetapi ingat, kamu beramal, kamu beribadah untuk kepentingan akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Ya Allah. Sehingga menurut saya itikaf ini momentum yang sekarang kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, raihlah. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa kegiatan Ramadan ini juga hendaknya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Termasuk itikaf ya, Prof ya? Baik. Kita angkat telepon dulu sebentar, Prof. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa di mana atau Bapak siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Baik. Baik. Assalamualaikum, Pak, dengan Bapak siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, Andi Surabaya. Baik, silahkan Pak Andi. Silahkan pertanyaannya, Pak. Langsung ke Prof. Syarif. Prof. Ini saya mau tanya ini. Iya, Pak. Karena kondisi sekarang begini. Kalau itikaf di rumah itu gimana, Prof? Baik, baru saja ya, Prof. Ya. Baik. Baik. Iya, Pak Andi. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kita di dalam beritikaf ini tentu saja juga memperhatikan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah, Rasul, tetapi juga pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini mengambil satu petunjuk, satu kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini untuk kegiatan Ramadan itu di rumah. Baik. Karena apa? Menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan orang lain, masyarakat, itu wajib hukumnya. Baik. Daripada itikaf. Itikaf ini hukumnya sunnah. Baik. Nah, sehingga kita harus yang wajib didahulukan. Sunnah ini perkaranya kalau kita kerjakan dapat pahala. Baik. Tapi kalau kita tidak kerjakan tidak apa-apa. Baik. Nah, tetapi bukan berarti jangan kemudian kita ini kalau begitu jangan beritikaf dong. Tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Padahal ada momentum yang sangat spesial tadi sudah saya sampaikan. Ramadan ini ya, Prof ya. Di dalam akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan carilah Lailatul Qadar. Ya Allah. Malam kemuliaan. Yang paling kita rindukan itu ya Allah. Apakah itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr?
Jadi pahalanya itu setara dengan 83 tahun, 1000 bulan, 83 tahun lebih. Itu dianggap kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat, tanpa kesalahan dan seterusnya. Dianggap kita beribadah 83 tahun. Sedangkan umur kita ini menurut hadisnya Rasul 60-70 tahun. Jarang-jarang sekali yang bisa sampai 83 tahun. Nah, menurut saya iktikaf ini tetap bisa kita laksanakan sebagaimana yang sudah dihimbau oleh pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia, ya di rumah. Baik. Jangan kehilangan momentum untuk itu dan jangan pernah disia-siakan. Saya ingin katakan bahwa kesempatan yang sudah diberikan Allah ini tidak akan datang lagi. Masya Allah. Tidak tentu, tidak ada kepastian. Masa depan itu milik Allah, bukan milik kita. Yang milik kita itu kemarin, hari ini yang kita laksanakan. 5 menit, 10 menit, 1 jam ke depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian Pak Andi. Tetap saja kita beramal soleh, lakukan yang terbaik, kesalehan sosial, betul, kesalehan individu lakukan, kesalehan sosial dilakukan. Dan untuk meraih Lailatul Qadar itu yang memang juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dicari pada malam-malam 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Baik, saya kira itu. Prof, tapi mungkin kalau kita tadi melihat nilainya luar biasa. Salah satunya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan beritikaf. Tapi itikaf ini kalau secara tata cara barangkali kan berdiam diri sepanjang malam begitu ya, walaupun tidak bisa di masjid sekarang, mungkin bisa di rumah. Tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi sulit bagi beberapa orang, Prof. Beberapa di antaranya mungkin harus bekerja di pagi hari, walaupun banyak juga di antaranya yang sudah bekerja dari rumah. Tapi ada hal-hal semacam itu, Prof. Bagaimana ini, Prof? Pertimbangannya agar kapan kita bisa beritikaf, kapan mungkin kita begitu, Prof. Baik. Silakan. Ini memang ada trade off ya. Baik. Ada trade off, misalnya seorang anak dengan orang tua. Baik. Kewajiban anak ini wajib taat kepada orang tua. Baik. Kalau dia dibutuhkan untuk itu, maka dia wajib untuk melaksanakan itu daripada itikaf. Satu. Yang kedua, buruh misalnya. Buruh yang memang dia bekerja seperti untuk public service, untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dulu. Jangan didahulukan. Misalnya di rumah sakit seperti sekarang. Itu insya Allah pahalanya setara dengan yang diperoleh pada saat orang beritikaf. Baik, alhamdulillah. Ada penelpon berikutnya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Hardi Sidoarjo, Ibu. Baik, silahkan Pak pertanyaannya langsung kepada Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini mau tanya, Prof. Nggih. Lailatul Qadar. Nggih. Itu waktunya semalam suntuk apa jam-jam tertentu, Prof? Nggih. Jadi mungkin jam 1 atau jam 2 atau bisa jam 8. Baik. Atau sepertiga malam akhir begitu ya Pak? Barangkali ya. Baik. Akhir semuanya apa khusus menit tertentu atau jam tertentu gitu, Prof? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Nggih. Ya, terima kasih, Pak. Pak siapa tadi? Ya. Silakan dari langsung situ aja. Prof. Pak Hardi. Baik, terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kita hanya diberikan indikator, petunjuk oleh Rasulullah, carilah itu di puluhan terakhir, seperti sekarang, terutama di malam-malam ganjil. Insya Allah nanti malam ini malam 23. Insya Allah jangan sampai ketinggalan itikafnya di rumah aja tidak apa-apa ya Prof ya. 27, 29 kan gitu kan. Baik. Apakah menit, jam, Allahu a'lam. Kita tidak pernah tahu Pak, karena memang sebenarnya itu menjadi kunci rahasia Allah. Tetapi dengan kunci rahasia itu bukan berarti tidak ada hikmah. Ada hikmah sehingga kita terus termotivasi. Kita terus semangat. Bayangkan misalnya, Lailatul Qadar itu malam 27 loh ya. Menit jam kesekian. 1:35 menit misalnya. Wah, itu berbondong-bondong orang. Akhirnya di waktu-waktu yang lainnya lagi sepi. Lepas, gitu kan. Nah, sehingga ini hikmahnya. Sehingga kita
kita akan full hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul, dan insya Allah juga akhirnya memberikan kesucian spiritual bagi kita sendiri. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa niatnya jangan mencari Lailatul Qadar loh Pak. Mencari ridhonya Allah. Betul, harus ikhlas ridho Allah yang dicari ya Prof. Bukan Lailatul Qadarnya. Kita harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu insya Allah kita akan peroleh. Karena syaratnya kan harus orang yang berpuasa. Betul. Orang yang nggak berpuasa nggak dapat itu. Sama dengan ini. Itikaf. Ibnu Qayyim al-Jauzi dia menyebutkan syarat itikaf ini, beliau menyebutkan dengan sangat tegas, bukan hanya niat, bukan hanya yang mumayyiz, suci hadas di masjid, tetapi dia bilang berpuasa. Ya Allah, baik. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi dia menambahkan seorang yang berpuasa karena memang bisa dilakukan itikaf itu di hari apa saja. Tetapi yang lebih afdal, lebih utama itu di bulan Ramadan. Utamanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, momentum hari-hari ini gitu. Baik. Nah, 10 hari loh dari 360 hari. Kita sudah menghilangkan 350 hari. Kemana kita ini? Masa mau kehilangan? Nah, hanya 10 hari saja. Dan itu pun kalau kita fokus di malam-malam terakhir tidak sampai 10 hari. Nah, karena ganjil-ganjilnya baik. Ada yang menarik ini barangkali saya sampaikan ini Mbak Aziza. Baik. Kita seolah-olah tidak mau beritikaf ini karena kita gandrung kepada gadget, pada HP. Iya Prof, Masya Allah. Ini luar biasa ini pengaruhnya. Ada satu penelitian bahwa orang ini begitu mau tidur, kemudian bangun, itu yang dilihat pertama kali apa coba? Handphone. Betul sekali Prof. Masya Allah. Betapa tergantungnya. Terus ada penelitian berapa jam kira-kira orang ini main-main HP itu. Termasuk anak kecil sekarang itu sudah. Itu hampir kira-kira 8 sampai 10 jam tiap hari. Coba lihat itu di stasiun, di bandara segala macam. Kalau nggak ya udah. Wah ini gini. Betul sekali. Iya, dia mungkin lebih zikir, lebih khusyuk dia kepada HP-nya, kepada gadgetnya daripada bertasbih, menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Betul sekali Prof, ya Allah. Mengaji dan seterusnya. Introspeksi diri saya Prof, ini ya Allah. Iktikaf. Jadi ini sebenarnya kan iktikaf itu memutus interaksi hubungan manusia ini sementara. Baik. Tetapi kita kenyataannya sekarang ini untuk hubungan dengan HP ini seolah-olah sudah menjadi. Kalau orang ketinggalan HP, ini rasanya dosen, seorang dosen saja saya berikan contoh, kehilangan HP, ini seolah-olah ini kiamat bagi dia. Ya Allah. Padahal bahan presentasi sudah ada. Mana HP saya? Bingung. Baik. Nah, termasuk juga mahasiswanya. Betul, gitu kan? apalagi. Nah ini Prof, masuk ke pertanyaan berikutnya Prof tentang anak muda, kaum milenial. Kalau kita bicara gadget tadi Prof, yang paling dekat sepertinya justru teman-teman dari milenial, teman-teman anak muda ini. Sulit sekali memisahkan diri dengan gadget. Akhirnya menjadi berat juga untuk beritikaf bagi anak-anak muda ini. Nah ini seperti apa Prof? Supaya saya termasuk insya Allah milenial juga ini Prof, dan teman-teman yang masih muda ini lebih termotivasi lagi untuk beritikaf ini Prof. Pertama saya ingin sampaikan ya, rumusnya yang pertama kita ada di zaman now. N-O-W. Baik. Nang omawai. Waduh betul, iya ini Prof. Bagi anak muda harus itu dulu. Itu kata kunci pertama. Betul. Kemudian kata kunci kedua baper. Apa itu Prof? Baper itu kan bawa perasaan ya. Anak gaul sekarang kan begitu. Betul. Bawa ke baper, membawa perubahan, bawa pada perubahan. Baik. Makanya kemudian ada komunitas di Bandung itu yang dikomandani oleh Ustadz Hanan Ataki, pemuda hijrah, agar dia bisa berhijrah, berubah dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, menurut saya itu sesuatu yang harus dipahami, karena anak muda ini harus disampaikan sosialisasinya melalui bahasa mereka, melalui budaya mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Nah, Ustadz Hanan Ataki itu memulai dengan berdakwah semacam itu, dan ternyata jamaahnya banyak, luar biasa, subhanallah. Dan kita ini di 2020 sampai 2035 di Indonesia ini kaum milenial ini mayoritas loh. Betul sekali Prof. Yang umurnya 20 sampai 35 tahun ini sangat produktif. Sementara masalah, problematika, pengaruh itu sangat
banyak, multidimensi. Sehingga aspek-aspek ini akan sangat mempengaruhi baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan iktikaf sesungguhnya ingin memurnikan secara aspek religiusitasnya, secara religinya. Gitu kan. Kemudian bagaimana hubungannya hablum minallahnya. Bagaimana hablum minallah sehingga sifat tamak, sifat sombong, sifat iri, dengki akan terkikis. Masya Allah. Dengan iktikaf ini, karena dia menyadari bahwa siapa sih sungguhnya dirinya itu. Dia dilahirkan dari siapa? Mengapa dia harus sombong, misalnya? Mengapa dia harus melakukan iri dan seterusnya? Nah ini bagi anak-anak muda yang egonya masih sangat tinggi, justru sebetulnya masih sangat rentan sekali terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati. Tapi saya ingin katakan begini, Mbak Azizah, anak muda ini jangan peringatan saya, jangan kemudian dengan iktikaf di masjid yang berlomba-lomba itu, yang tahun-tahun kemarin saya lihat fenomena di masjid manapun yang banyak itu, jangan kemudian hanya pindah tempat tidur. Oh ya, salam Masya Allah. Iya ya Prof. Jadi dari yang di rumah kemudian dia pindah tempat tidur ke masjid. Hilang akhirnya ya Prof ya. Iya, yang ditanyakan Mbak Azizah nilai, kemudian juga pahala, nggak dapat. Masya Allah. Apalagi impact-nya, dampaknya, manfaatnya, perubahan apa yang akan dia bisa lakukan kalau kemudian iktikafnya saja. Betul. Ya Allah, baik. Baik Prof, menarik sekali tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Mohon kesimpulannya sedikit barangkali Prof dari diskusi kita hari ini. Baik, pertama adalah kesimpulannya doa tanpa usaha itu kosong. Baik. Ya, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi begini. Saya ingin kepada anak muda terutama, kita harus bisa merubah, berhijrah. Yang dulunya sering main gaple, tahu ya, main gaple, domino itu, rubah menjadi gaple. Apa itu Prof? Nah, itu adalah gaul tapi saleh. Ya Allah, subhanallah. Kemudian yang kedua, rubah dari siang menjadi malam. Ya Apa Allah. itu siang? Gimana itu Prof? Itu kan sibuk. Di siang hari kita ini kan sibuk pada anggota keluarga, sibuk pada angka-angka, sibuk memikirkan anggaran, siang, gitu kan? Ya Allah. Nah, rubah pada malam. Malam itu apa? Ayo kita bersama-sama masuk dalam Islam ini secara total. Ya Allah. Malam masuk ke dalam agama Islam ini secara total. Baik. Sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati secara Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Jangan kau meninggal kecuali Anda dalam keadaan muslim. Baik, subhanallah. Terima kasih sekali, Saya Prof. kira itu untuk iktikafnya barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa kita bersua di lain kesempatan. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak Prof. Mirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Gemar Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti terus Gemar Ramadan di episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur di hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.